Pada tanggal 18 Januari tahun 2022 merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dengan disahkannya rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Nusantara menjadi undang-undang oleh DPR dan pemerintah, Indonesia akan memiliki ibu kota negara yang baru menggantikan Jakarta. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan pasti membawa pro dan kontra. Namun, sebagai negara demokrasi, ketika negara telah memutuskan memindahkan ibu kota dengan proses demokrasi melalui undang-undang, sepatutnya seluruh komponen bangsa mendukungnya. Di mana bocoran sementara saat ini, skema pemindahan pegawai negeri sipil ke IKN akan dicanangkan mulai bulan Agustus 2024. Pemerintah akan memindahkan 6.000 aparatur sipil negara, termasuk PNS, TNI, dan Polri ke ibu kota negara di Kalimantan Timur. Angka ini turun dibandingkan rencana awal yakni sebesar 12.000 ASN. Oleh karena itu, analisis mengenai sistem penegakan hukum bagi masyarakat di ibu kota Nusantara merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia. Meskipun saat ini belum ada pencanangan dan rencana bagi warga sipil untuk pindah dan bermukim di IKN, namun ke depannya, ketika IKN sudah menjadi pusat pemerintahan yang berfungsi penuh, kemungkinan besar akan ada peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan masyarakat di sana. Oleh karena itu, sistem penegakan hukum perlu disusun dengan matang untuk mengantisipasi dan menangani berbagai potensi masalah yang mungkin saja timbul, termasuk apakah diperlukan pemberdayaan infrastruktur penegakan hukum seperti pembangunan lapas rutan sebagai tempat eksekusi bagi pelanggar hukum di wilayah tersebut. Oleh karena itu, kami mencoba menganalisis kebijakan pembangunan lapas atau rutan baru di IKN dengan SWOT analisis. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Pertama, strength atau kekuatan. Dengan membangun lapas atau rutan di IKN, ini dapat membantu meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut, di mana keberadaan lapas atau rutan dapat memperlancar proses peradilan, di mana seharusnya seseorang yang dinyatakan bersalah ditempatkan di lapas atau rutan yang dekat dengan lokasi domisilinya. Kedua, lapas atau rutan baru di IKN dapat dirancang sebagai percontohan penggunaan teknologi modern bagi lapas-lapas lainnya nanti. Karena nantinya seluruh bangunan di wilayah IKN akan dibangun dengan konsep smart dan forest city. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Pembangunan lapas atau rutan baru tentu membutuhkan biaya yang besar. Hal ini dapat menjadi kendala bagi pemerintah dalam mewujudkan kebijakan ini. Seperti kita ketahui, pembangunan IKN dibebankan kepada APBN ataupun kerjasama swasta. Hal ini dapat menjadi kendala dalam pembangunan dan pengelolaan lapas atau rutan yang baru. Opportunity. Selama ini, warga Kabupaten IKN, yakni Penajam Pasir Utara, yang tersangkut masalah hukum pidana, terpaksa harus ditanggung di rutan atau lapas di luar daerah. Sampai saat ini, warga yang terlibat masalah hukum tersebut dipidana, dititipkan di rutan Tanah Grogol Kabupaten Pasir, dan di rutan atau lapas Kota Balikpapan dan lapas Tenggarong, yang jaraknya masing-masing lebih dari 100 km. Pembangunan lapas atau rutan ini dapat memberikan angin segar dalam efisiensi penegakan hukum di wilayah tersebut. Selanjutnya, kita bisa melibatkan swasta dalam pembangunan lapas atau rutan, di mana pihak swasta dapat dilibatkan dalam pembangunan lapas rutan baru di IKN yang dapat membantu meringankan beban pemerintah dan meningkatkan kualitas lapas atau rutan tersebut. Yang terakhir, threat atau ancaman. Pertama, gangguan keamanan dari luar lapas atau rutan. Gangguan keamanan dari luar lapas atau rutan dapat terjadi seperti usaha penyelundupan barang terlarang. Barang-barang ini dapat masuk ke dalam sistem tanpa terdeteksi, merusak ketertiban dan keselamatan di dalamnya. Karena upaya penyelundupan semakin canggih dan mengecoh sistem yang ada. Hal ini menjadi ancaman serius yang perlu diatasi dengan tindakan yang lebih tegas. Dikarenakan IKN diibaratkan sebagai kota yang baru dan bersih, dan peredaran narkoba pun mungkin belum ditemukan. Dengan adanya lapas atau rutan baru, ini memungkinkan para bandar untuk menjadikan lapas atau rutan sebagai target market atau pasar baru mereka, sehingga mencemari kota baru IKN. Jadi, itu adalah SWOT analisis tentang pembangunan lapas atau rutan di IKN. Terima kasih, semoga bermanfaat. Poltekip, Pasti sukses! Kita ketika Dengan SWOT, Pembangunan dan yang terakhir. dan yang belum
Jadi, itu adalah analisis SWOT. Aduh, salah